Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita berkesempatan mengunjungi kantor Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Nah, teman-teman, hari ini kita dapat berdialog dengan Ibu Dr. Nuriam Sasmi, Ibu Nuriam Sasmi, sarjana Teknik Magister Sains, selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Ibu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai podcast kita sapa dulu Ibu. Nih biar lebih enak nih disapa Ibu Dokter kah atau Ibu Syasni kah? Sasi aja. Sasi ya. Oh, Ibu Sasi. Nah, Ibu Sasi apa kabarnya kalau boleh tahu, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Sasi. Nah, kami ini kan bertanya, Bu. Bapeda ini merupakan kalau digadang-gadang merupakan dapur Pemkab. Otaknya ya. Otak kan. Nah, otak dari Pemkab ini kalau boleh tahu produk-produk apa saja sih yang dihasilkan oleh Bapeda Litbang sendiri, Bu? Boleh dijabarkan nggak, Bu? Oke. Bapeda Litbang sesuai struktur ya. Jadi kami mengemban dua urusan. Itu pertama perencanaan, yang kedua itu ada penelitian pengembangan. Ada dua urusan. Nah, terkait perencanaan ini sebagai koordinator perencanaan di Kabupaten Banyuasin. Jadi kami Bapeda itu melit dokumen-dokumen perencanaan umumnya ya, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD sesuai dengan aturan pemerintah lah ya. Kalau RPJPD itu 20 tahunan, RPJMD itu 5 tahun, RKPD itu tahunan. Jadi secara rutinitas terkait perencanaan seperti itu. Kalau terkait dengan penelitian pengembangan, kita ada urusan itu terkait dengan dan inovasi daerah. Kita juga melit seluruh penelitian pengembangan di Kabupaten Banyuasin dan juga termasuk juga mendata dan menggiatkan inovasi di Kabupaten Banyuasin. Oke. Nah, Ibu, tadi kan Ibu bilang ada RPJPD, RPJMD. Nah, kita akan fokus tentang RPJMD yang 5 tahun sekali ini Bu dibahas, Bu. Oke. Nah, kita kalau tidak salah kemarin kita membahas dari tahun 2018 sampai 2023 saat ini. Iya, periode. Nah, apa saja sih capaian kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin? Oke. Secara keseluruhan ukuran keberhasilan suatu pemerintahan itu tentunya sesuai aturan ya. Dia dinilai dari beberapa aspek ya. Jadi untuk RPJMD ini benar-benar perencanaan yang diambil ya dari visi misi kepala daerah terpilih. Ini tentunya Pak Askolani dan Pak D. Slamet ya. Jadi untuk tahun 2018-2023 itu sesuai dengan visi misi beliau, Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera. Jadi tentunya ada ukuran-ukuran tertentu yang menjadi standar untuk keberhasilan beliau. Di RPJMD yang periode 2018-2023 tentunya bisa dilihat nanti ada aspek yang saya bicarakan tadi. Secara standar ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama sasaran RPJMD nanti beliau. Terus secara penyelenggaraan pemerintahan juga dinilai dari indikator kinerja kunci, nyebutnya indikator kinerja daerah kalau di RPJMD menyebutnya. Jadi itu ada aspek-aspek penilaian cukup banyak. Kalau dari IKU itu kita juga banyak ukurannya. Ada sekitar 43 indikator, terus untuk yang indikator kinerja daerah itu 100-an ya, saya kurang lebih banyak. Tapi dari 3 aspek tadi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, juga aspek daya saing daerah. Untuk itu diukur. Nah, dari sisi pencapaian secara makro, alhamdulillah ya, periode Pak Askolani, Pak Adi Slamet, hampir semua makro itu progresnya baik ya. Baik semua itu dari aspek makro, terutama di IPM. Itu meskipun kita belum maksimal IPM kita akui, tetapi ini bukan juga target jangka menengah yang bisa dicapai dengan semudah membalikan telapak tangan ya, karena ini semuanya indikator-indikator memang yang jangka panjang, perlu di follow dengan kebijakan-kebijakan yang terus-menerus. Itu tidak cukup 5 tahun pun tidak akan memberikan perubahan apa-apa
Karena artinya ini kebijakan ini harus berlanjut gitu ya, harus berlanjut terus untuk perbaikan indikator-indikator ini, terutama yang IPM. Tapi kalau indikator yang pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup bagus ya, cukup baik. Kita di angka 5,32 di tahun 2022 ya. Ya, untuk 2023 belum merilis dari BPS, itu juga menunjukkan progres yang baik ya. Jadi semuanya tumbuh baik untuk yang ekonomi. Itu kita sempat jatuh di tahun 2021 ya, 2020 ya, bahkan sempat jatuh itu bahkan tapi tetap tumbuh dibanding nasional dan provinsi. Kita di angka 0,13. Itu di sementara nasional dan provinsi minus ya. Artinya secara pertumbuhan lambat tapi tetap tumbuh kita. Terus dari sisi pengangguran terbuka, ini aspek-aspek kesejahteraan masyarakat secara makro ya. Jadi kepala daerah itu pasti dinilai makronya dulu. Itu ukuran standar untuk pencapaian dalam suatu keberhasilan daerah. Nah dari sisi capaian TPT pun kita juga lebih baik ya dari provinsi. Kita di angka 3,93 TPT kita. TPT ini tingkat pengangguran terbuka, itu mengukur jumlah pengangguran di Kabupaten Banyuasin, termasuk orang pencari kerja, orang yang belum bekerja, atau orang yang bekerja tapi belum mulai bekerja, itu masuk kategori dengan TPT tadi. Nah, terus dari secara makro ya, dan satu lagi ada rasio Gini, itu kesenjangan antara penduduk dengan penduduk, antar penduduk ya. Rasio kita juga di angka 2,283, itu baik sekali ya. Bahkan kita sempat di angka 0,32 di awal kepemimpinan beliau, itu cukup. Jadi dia semakin kecil semakin baik. Artinya tidak ada gap antara penduduk. Nah, tapi tidak ada gap itu bukan berarti kita baik-baik saja juga. Artinya begini, kita perlu meningkatkan itu. Tidak ada gap kalau sama-sama miskin, bukan begitu juga kan harapan kita. Harapan kita juga sama-sama sejahtera gitu kan. Tapi dari segi pertumbuhan kita sudah cukup baik. Nah, ke depan mungkin memang perlu kebijakan-kebijakan khusus untuk meng-up angka-angka ini. Ya, tidak ada pembeda tapi dia menuju lebih baik gitu. Jadi bukan tidak ada beda, kita sama-sama miskin dong berarti ya. Nah harusnya ada beda itu, tidak apa-apa ada kesenjangan, tapi dia meningkat semuanya. Nah itu harapan kita. Jadi bukan tidak ada gap, tapi sama-sama miskin. Iya. Kan, gini Bu, problematik apa sih sebenarnya yang membuat indeks pembangunan manusia kita agak terhambat? Agak terhambat ya. Jadi berdasarkan analisa kemarin kita juga mencoba menganalisa faktor-faktor IPM ini. Kalau IPM ini bukan target jangka pendek atau jangka menengah ya. Ini juga masih menjadi momok di Kabupaten Banyuasin. Mulai dari Kabupaten Banyuasin berdiri, angkanya kan tidak terlalu signifikan kenaikan IPM ini. Dan lebih di Banyuasin sendiri sudah berusaha kita analisa ya penyebab utamanya itu. Jadi IPM itu kan dipengaruhi 3 aspek ya, baik pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Untuk Banyuasin sendiri itu sudah coba kita analisa, itu lebih ke pendidikan yang berpengaruh sangat kuat ya. Jadi pendidikan, hasil BPS juga membuktikan bahwa hampir seluruh pendidikan kita itu kan termasuk APK, harapan lama sekolah kita itu belum maksimal ya. Jadi di faktor pendidikan ini memang yang perlu digenjot ke depannya. Jadi siapapun nanti ini kan periode berikutnya itu harusnya menjadi PR sasaran utama lah ya untuk target-target pemenuhan IPM ini, karena hanya IPM saja sebenarnya yang PR Banyuasin ini ya. Selebihnya walaupun progresnya meningkat tapi tidak maksimal dibanding kabupaten lain. Jadi Kabupaten Banyuasin itu IPM-nya nomor 12 dari 17 kabupaten kota. Nah ini tentunya PR kita bersama ya. Banyak yang harus kita benahi, banyak yang harus kita perbaiki. Tapi ini memang bukan semudah membalik telapak tangan. Karena aspek 3 tadi memang harus diperbaiki dulu, baru ini akan baik. Artinya pendidikan, kesehatan kita, dari sisi pendapatan masyarakat juga. Nah Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung perihal bahwasannya RPJMD ini merupakan program tahunan atau 5 tahun dari 5 tahun kepala daerah terpilih ya. Nah, apa saja sih capaian kinerja, misalnya bentuk fisik atau apa sih, boleh nggak dijabarkan sedikit pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Bapak Askolani dan Pak Ade Slamet pada periode sebelumnya? Periode beliau kah? Iya, atau periode beliau maksudnya. Periode beliau, ya. Oke. Beliau mengusung 5 misi ya dengan visi tadi. Misinya
cukup panjang, saya tidak Iya. satu-satu ya. Kalau tidak salah. Iya, tidak satu-satu. Tapi beliau ada 7 prioritas. Memang prioritas itu diarahkan ya, melalui Undang-Undang 23 juga disarankan untuk suatu daerah ada prioritas tertentu yang untuk diselesaikan. Beliau sendiri ada 7 prioritas. Tentunya Anda juga sudah pasti pernah dengar ya, pernah mengikuti lah progres bangkit pendidikan, ya kan, bangkit kesehatan, infrastruktur bagus, Banyuasin prima, Banyuasin religius, petani bangkit, dan terakhir itu sistem pemerintahan terbuka. Nah, secara kita ya, kalau kami Bapeda itu mengukurnya tidak langsung ke fisiknya seperti itu, karena kami Bapeda bekerja sesuai aturan, ada standarnya untuk mengukur. Jadi kita bekerja bukan karena melihat jalannya berapa, itu sudah dibagi menurut urusan. Makanya sistem pemerintahan kita mengatur kita menurut urusan. Kalau di Bapeda kami lebih mengukurnya secara normatif, artinya secara undang-undang. Kalau undang-undang tadi saya bilang ada 3 aspek yang dinilai. Kalau yang Bapak tanyakan itu lebih ke aspek pelayanan umum. Ya, jadi aspek pelayanan umum ini terdiri dari beberapa urusan. Kalau tadi kelihatan yang mau dikasat mata ya, mau difisik itu kan, jadi urusan itu ada urusan wajib pelayanan dasar, itu ada 7 perangkat daerah yang terlibat. Terus ada urusan wajib non pelayanan dasar, itu wajib tapi bukan yang menyangkut pelayanan dasar. Layanan dasar itu yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Contohnya yang layanan dasar itu pendidikan ya, kesehatan, perkimtan itu yang masuk, PUPR, dinas sosial, dinas Satpol PP dan BPBD. Nah, 7 OPD ini mengemban SPM namanya. Nah, SPM ini ada ukuran juga, standarnya itu diatur juga melalui aturan pemerintah. Jadi kita harus mengejar ini juga, wajib bagi seluruh kepala daerah memenuhi SPM ini. Nah, kalau dari kasat mata, rasanya kalau kasat mata kami Bapeda tidak pernah menilai secara kasat mata. Bukan tidak ya, bukan kewenangan kami menilai seperti itu. Kami menilainya dengan data. Ya, kalau aspek pelayanan umum kita lihat indikator bidang pendidikan seperti apa, terus bidang kesehatan seperti apa. Seperti itu kalau kita Bapeda. Jadi kita tidak pernah, bukan kewenangan kita, karena saya bicara atas nama Bapeda, saya rasa saya tidak berhak untuk menilai fisik yang nampak di mata saya, atau saya nampak belum tentu keseluruhan saya nampak. Saya jadi bicara kapasitas saya saja ya. Bapeda ini lebih bicara tentang barometernya, ke angka. Iya, lebih ke datanya aja. Kalau ke fisik saya rasa bukan kewenangan saya. Ya. Nah, Ibu tadi kan kita bahas tentang RPJMD, kemudian perihal Litbang. Nah, tentunya Litbang ini ada Ristek. Nah, apa sih upaya inovasi apa sih yang dilakukan oleh Bapeda Litbang untuk membantu ya khususnya masyarakat, kemudian khususnya kaula muda di Kabupaten Banyuasin untuk berinovasi. Terutama di bidang penelitian nih. Iya, betul. Jadi saya bicara di sini sebagai Kabid PPEPD ya, bukan Kabid Litbang, tapi setidaknya begini. Litbang di Bapeda itu dia mensupport perencanaan supaya perencanaan ini lebih baik, lebih tepat sasaran ya, sebenarnya seperti itu. Atau bergerak juga dari isu yang kita ada, atau apa yang masih menjadi kendala. Itu seharusnya yang menjadi subjek untuk diteliti, dikembangkan gitu ya. Jadi memang Litbang itu secara, kenapa dia lebih lekat dengan Bapeda, bukan dengan BPKAD gitu kan, bukan dengan dinas yang lain. Kenapa dia dekat dengan Bapeda? Karena dengan penelitian pengembangan ini diharapkan pada saat kita menyusun perencanaan itu sudah base dengan penelitian. Jadi bukan asal karang nih, asal target nih, jalan ini mau dibangun, tidak. Jadi semuanya pertimbangannya ada aspek-aspek penelitiannya, aspek-aspek secara akademisinya sudah dilakukan. Nah, itu lebih ke situ. Jadi kalau untuk yang Anda bilang tadi terkait generasi muda, itu generasi muda momen sekarang itu menjadi PR kita bersama. Generasi Z itu diupayakan terlibat dalam proses RPJPD yang kami jalani sekarang ini, karena 20 tahun ke depan ya barangkali Anda termasuk Gen Z ya, Gen Z, jadi memang harus didengarkan gitu, didengarkan apa sih yang menjadi keinginan mereka, cita-cita mereka di Banyuasin, mau seperti apa kita membawa Banyuasin kita ini gitu kan. Seharusnya generasi seperti Anda yang sangat-sangat dilibatkan, karena kalau saya 20 tahun ke depan mungkin saya tidak lagi di Bapeda ya, 20 tahun lagi mungkin saya sudah sangat-sangat pensiun gitu kan ya. Nah, jadi usia-usia Anda, usia-usia Gen Z ini yang sangat
harus didengarkan seperti apa. Karena kita bisa melihat perkembangan dunia ke depan jauh sangat berbeda. Saya yakin sangat berbeda. Bahkan Banyuasin dari awal kita berdiri pun dengan kondisi sekarang sudah sangat jauh berbeda. Banyak sekali aspek-aspek yang tidak bisa kita pertahankan lagi dengan metode seperti itu. Gitu kan? Ada pengurangan-pengurangan kebijakan. Sekarang sistem belanja pun kita sudah banyak yang online, tidak lagi transaksi tunai. Nah, salah satu contohnya itu kan. Terus kita tidak bisa juga beradaptasi dengan keperluan saya. Karena keperluan saya akan beda dengan keperluan Anda. Nah, untuk usia Anda, Gen Z ini memang kita dorong untuk banyak berpartisipasi. Salah satunya kami juga sudah mencoba menjaring seluruh aspirasi dalam penyusunan RPJPD kita ya, Kabupaten Banyuasin, dengan men-share link ya, supaya mensasar anak-anak kuliah, anak-anak sekolah supaya ikut berpartisipasi. Karena kita tidak pernah tahu harapan cita-cita seperti apa yang mau mereka angkat ya, mereka angkat ke depan. Saya mau Banyuasin seperti ini. Nah, Ibu, kalau boleh tahu link seperti apa, Bu? Boleh disebutkan nggak linknya biar? Oh ya, ada linknya. Sebenarnya saya sudah share minta bantu dengan Kominfo ya, tapi sudah di-share semua. Tapi akan saya share kembali dengan Pak Suhaimi ya. Siap. Saya minta bantu Dengan kawan-kawan SWI lah terutama. Iya betul. Saya kurang info lah ya, apa ya. Jadi teman-teman generasi muda khususnya untuk pembangunan nih. Betul banget itu. Mohon dibantu juga, memang kami mengharapkan masukan untuk dari terutama generasi Gen Z, usia Gen Z lah ya, karena 20 tahun ke depan Anda bayangkan itu sudah usia Pak Suhaimi tahun berapa lahirnya? Sekarang jalan 26, 98. Ya banget ya, jadi sangat-sangat. Ya 26 lain, 20 tahun lagi 40. Nah 40 itu kalau kita punya keyakinan 40 itu usia kita seperti baru lahir kembali. Iya. Kalau Nabi itu Nabi Muhammad ya Rasulullah, kita baru diangkat jadi Rasul. Iya. Karena kenapa? Usia 40 itu pemikiran sudah matang ya, pertimbangannya. Harapan kita ya. Iya. Nah, Bu, terakhir pesan-pesan Ibu untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin nih. Kalau saya harap dengan nanti di share link, mohon semua masyarakat, terutama masyarakat Banyuasin, baik yang tinggal maupun yang bekerja di Banyuasin, yang ada semacam ikatan lah dengan Banyuasin, ataupun di luar Banyuasin, silakan mengisi link ini supaya berpartisipasi, karena ke depan kami akan melit penyusunan RPJPD ini, dan pada bulan ini juga kami juga akan melakukan konsultasi publik penyusunan RPJPD ini. Harapan kami semua masyarakat berpartisipasi untuk membawa Banyuasin sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oke, terima kasih Ibu Syasni atas sharing knowledge yang bersama dengan SWI TV Kabupaten Banyuasin. Siap. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube SWI TV Kabupaten Banyuasin. Saya Suhaimi dan bintang tamu kita. Ya? Saya lupa. Boleh. Ibu Nuryam Syasmi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.